Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yad'una al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi senantiasa kita memuji-muji Allah, karena tidak ada yang pertama-tama kita puji, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah tempat puji-pujian yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan yang terpenting nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjalankan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Dan salat subuh ini merupakan salah satu salat yang paling besar amalnya, Pak. Jangankan salat subuhnya, salat sunnahnya saja ini luar biasa besarnya. Nabi sabdakan 2 rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik daripada mendapatkan dunia dan beserta isinya, Pak. Bayangkan 2 rakaat saja. Bagaimana kalau tambah lagi 4? Tambahan tergantung waktunya. Sekiranya itu Allah Ta'ala kira-kira, Pak, sekiranya salat 2 rakaat salat sunnah, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung kasih cash itu pahalanya, kira-kira di mana kita mau simpan itu pahalanya? Kira-kira di mana mau simpan, Pak? Di 2 rakaat saja ini sama besar dengan dunia beserta isinya. Jadi kalau 2 kali ke salat sunnah berarti dikali 2 kali, di mana kita mau simpan, Pak? Kira-kira kalau langsung Allah Ta'ala kasih kesin, ambilin pahala ini. Tidak bisa, Pak. Sedangkan bumi saja tidak bisa ini, Pak. Tadi Allah. Jadi betul kita hari ini yang Allah berikan kesempatan masih bisa salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jangan kita tinggalkan ini salat sunnah. Karena besar sekali ini, luar biasa pahala. Usahakan sebelum orang azan ada majelis ini sikit-sikit. Itulah nikmat yang paling besar sebetulnya, kasih Allah Ta'ala. Kalau dibilang nikmat harta itu paling lama 60-70 tahun selesai perkara. Datang kematian, tidak bisa itu dipakai hartanya. Biarpun besar ke badan tak. Biarpun masih bisa kita bekerja. Kalau sudah tiba masa waktu di mana Allah Ta'ala sudah ambil rutan, tidak bisa orang ngapa-ngapain, Pak. Jadi harta ini paling lama 60-70 tahun kita miliki. Sama juga di nikmat pangkat, jabatan. Paling lama sekarang ini jabatan 60 tahun pensiun orang. 60 tahun sampai pensiun orang. Tapi nikmat kita diberi kesempatan Allah Ta'ala. Mulai kita dari rumah datang ke sini, Pak. Sebelum azan kita sudah sikit-sikit di masjid ini, menunggu azan ini luar biasa.
Allah katakan barang siapa yang menunggu salat, duduk kemudian menunggu lagi salat berikutnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan. Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan zikir-zikir. Nabi sabdakan, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang dizikirkan ini kalimat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 2 juta kebaikan. Allah. 2 juta kebaikan. 1 kali ucapan, 1 kali kalimat. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Tak terhingga pahalanya, Pak. Cuma kita hari ini karena lemah iman kita, sehingga dalam membuat amal ini, Pak, masih lemah, masih malas-malasan. Jadi kekuatan untuk membuat amal ini tergantung iman kita. Kan begitu, Pak. Semakin besar iman kita dalam hati kita ini, maka semakin besar pula pahala yang bisa kita lakukan. Kalau kita mempunyai umpama contoh, Pak, kira-kira kalau kita mempunyai uang 10.000, kira-kira apa yang bisa dibeli ini kalau 10.000? Pokoknya yang bisa dibakar 10. Kalau punya uang 50.000, apa yang bisa dibeli? Pasti di atasnya lagi. Kalau punya uang 100, pasti lebih banyak lagi. Apalagi kalau punya uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, pasti lebih banyak lagi barang yang bisa kita beli, Pak. Begini juga iman. Kalau iman kita ini semakin naik ini, Pak, maka insya Allah apapun amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dapat kita amalkan. Pergi ke pasar, mau beli ikan, bawa ke uang 10.000. Ikannya ini harganya 20.000, Pak. Dibilang mahalnya itu ikan. Bukan ikannya yang mahal, uangmu yang tidak sampai. Begitu. Saya kan bilang mahalnya itu ikan 20.000, baru uangnya 10.000. Bukan ikannya yang mahal, uangmu itu yang tidak sampai. Sebagaimana kita hari ini, Pak, mau buat amal saja, mau salah sunnah zikir-zikir ini susah. Karena kenapa? Iman kita tidak sampai. Makanya itu Allah Nabi kita senantiasa itu memperingatkan kepada kita, bahkan kepada para sahabat, jadilu imanakum, perbaiki iman kalian. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa jadilu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami? Maka Nabi katakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Dakwah ini kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah ini masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati kita. Setiap saat kita ucapkan ini la ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dulu sementara, akhir selama-lamanya. La ilaha illallah. Dalam yang betul. Erki mantar lino batu, Tidak cerita. Dunia sementara, semua serba sementara, Pak. Harta sementara, pangkat sementara, rumah sementara, mobil sementara, istri sementara juga. Tidak ada yang kekal, Pak. Walaupun begitu cintanya seorang suami kepada istrinya, tapi begitu cinta kepada istri, tapi ketika meninggal tidak ada suami yang mau rela untuk bersama dikuburkan dalam kuburnya. Tidak ada itu cerita. Coba makin. Tidak ikat, Pak. Untuk tidak ada cerita itu. Dalam kehidupan berjanji silih mati. Berjanji dan silih mati. Ketika meninggal tidak mau tahu jadi kuburkan dalam. Tidak mau silih mati. Berarti bohong ini, Pak. Sumpah bohong. Maka ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita perbarui iman kita. Sehingga apapun amal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dikerjakan, dapat dilakukan. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Dakwahkan ini, Pak, dakwahkan ini. Kebesaran Allah, Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik.
Allah yang menciptakan selain daripada Allah Ta'ala yang diciptakan. Allah yang maha kuasa selain daripada Allah Ta'ala yang dikuasai. Allah yang memberikan rezeki selain daripada Allah Ta'ala yang diberi rezeki, Pak. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan kita betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Hari ini kenapa kita susah hari ini, Pak? Keadaan menjadi susah karena kita tidak yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisabir wassalah, sampai nakana iman. Ya. Pak Iman sudah bacakan tadi mukadimahnya, Pak. Wasta'inu bisabir wassalah, carilah pertolongan Allah melalui sabar dan salat. Ketika kita mempunyai masalah, maka kita tetap bersabar, kemudian menghadap kepada Allah untuk mencari jalan keluar. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di mana saja, kapan saja kita zikirkan ini kalimat la ilaha illallah. Sesudah kita dakwakan, maka kita zikirkan, Pak. Baik kita duduki dalam keadaan berjalan dalam di atas mobil, di atas motor, dimanapun itu, maka zikirkan ini kalimat la ilaha illallah. Karena bukan ngapanya, Pak. Jangan sampai sedang duduk datang itu kematian, tidak sempat lagi ucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Nabi sudah katakan, man kana akhiru kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga, Pak. Tidak susah sebetulnya ini. Cuma diucapkan di bibir saja, Pak. Ini kalimat cuma diucapkan di bibir saja, tapi keutamanya luar biasa. Sehingga satu waktu itu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah saya satu kalimat yang dimana dengan kalimat ini mampu untuk menyelamatkan saya. Maka Allah katakan, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka bertanya lagi, ya Allah, kasih lagi kalimat yang lain yang bisa membuat saya selamat dunia dan akhirat. Maka apa Allah katakan? Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Sampai 3 kali. Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Maka Allah jelaskan, wahai Musa, sekiranya kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan di bagian sebelahnya kalimat la ilaha illallah, maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini, tapi lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sekiranya kalimat la ilaha illallah diletakkan di tengah-tengah bumi ini, maka kalimat la ilaha illallah dapat membelah dunia ini, Pak. Allah. Maka inilah kalimat yang paling besar, kalimat yang paling agung, kalimat yang paling tinggi dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Bagaimana caranya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di waktu kematian kita, di waktu sakaratul maut? Caranya bagaimana? Caranya dikasih biasa, Pi. Nah, karena Melayu ala bisa karena biasa pakai itu ucapkan kalimat, sehingga nanti ketika datang sakaratul maut mampu kita ucapkan, Pak. Di anjel lagi, puna biasa, nah belum tentu. Puna nasariki pangamasan Allah Ta'ala. Karahmatna pi Allah Ta'ala pa nakulen ni ucapkan ni kalimat pangamasan pi Allah Ta'ala. Makanya nih kasih biasa ini kalimat, Pak. Di mana saja, kapan saja. Kecuali dalam WC dia iya. Dalam hatimu. Dalam WC dalam hatimu, Pak. Teki isa bukan la ilaha illallah. Atau nanti tidak bisa keluar anuta berat tanah itu bilang la ilaha illallah. Bahaya. Dosa. Jangan. Contoh gini, Pak, saya tahu praktekin di rumah. Jangan, tidak boleh. Di dalam hati saja. Karena banyak sekarang kita dengar ini, banyak orang meninggal di dalam kamar mandi. Banyak pun kita lihat sekarang hari ini. Banyak orang mati dalam kamar mandi, Pak. Tapet ceroki.
Sehingga apa yang terjadi? Pembuluh darahnya pecah. Tidak bisa tertolong. Ada teman ustaz juga. Itu gara-gara cuma jatuh saja di kamar mandi. Sehingga sudah innalillah. Pembuluh darahnya pecah. Jadi bagaimana itu, Pak? Kalau kita mati dalam WC baru tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah, makanya biar di dalam WC zikir dengan dalam hati. Karena kematian ini tidak tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, jam berapa, dalam keadaan kita bagaimana. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang senantiasa najari Nabi kita ini untuk bagaimana dibiasakan ini kalimat. Sesudah kita dakwakan ini kalimat Allah kuasa mau tak kuasa dulu sementara akhir selama-lamanya, kemudian kita zikirkan, Pak. Zikirkan setiap saat di mana saja. Karena biasa begitu ucapkan ini kalimat baru bisa kita ucapkan ketika sakratul maut menjemput kita. Allah. Nah, kemudian untuk memperkokoh bagaimana bisa iman bisa kuat lagi, ya keluar kita datangi 25 majelis. Nah, orang tua kita mengatakan dakwakan kalimat la ilaha 25 majelis. Siapa saja kita jumpai, Allah kuasa, mau tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, la ilaha illallah. Dakwakan, Pak. Woi, kenang. Karena woi sari batang. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, nama tawan nih. Itu. Sekiranya nanti nama itu ya mak. Tapi karena kita ini mempunyai daripada batas kehidupan yang namanya kematian, Pak, makanya kita perlu bekal. Dan salah satu bekal yang paling tinggi kata Nabi untuk menuju kematian, yang pertama adalah perkara iman. Maka perbaiki iman. Sesudah contoh baginda Rasulullah SAW. Hadirinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita menjaga salat kita, Pak. Alhamdulillah kita hari ini sudah menjaga salat kita. Sudah ada di masjid. Karena memang contoh Nabi itu perkara salat itu 3 jadi. Yang pertama itu di awal waktu, ya sebelum asar dikumandangkan ada di sini. Kemudian yang kedua itu di mana asar dikumandangkan, tentunya di masjid atau di musalla. Kemudian yang ketiga itu secara berjamaah, Pak. Ya, inilah 3 contoh ini, 3 perkara ini bagi jadi yang sudah diajarkan Nabi kita. Ya, kenapa harus di awal waktu, Pak? Ya, kenapa kita harus di awal waktu? Harus datang ke masjid. Karena Nabi sudah sampaikan, barang siapa yang selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama dengan imam. Takbiratul ula itu ketika imam takbir di depan, kita juga takbir di belakang, Pak. Itu dibilang takbiratul ula. Kalau kita bisa jaga 40 hari ini, Pak, berturut-turut ini, maka Nabi katakan, engkau akan dibebaskan dengan 2 kebebasan. Yang pertama, bebas daripada sifat munafik. Yang ketiga, bebas dari api neraka. Bayangkan. Tapi susah ini, dijagai gamanya nih, Pak. Sana susah dijaga ini di awal waktu. Supaya kita bisa takbiratul ula bersama dengan imam di belakang. Kecuali pun segan kita terus sunyi imam, mangi-mangi. Kecuali. Kemudian yang kedua, secara di mana asal dikumandangkan berarti di masjid, Pak, di masjid. Kenapa harus di masjid? Karena keberkahan Allah Taala Allah pilih di masjid, Allah turunkan di masjid. Jadi ketika Allah Taala Pak mau menurunkan berkah di dunia ini, Allah tempatkan di masjid. Jadi beruntunglah orang-orang yang datang ke masjid. Ini orang ini ketika pergi datang ke masjid sholat, ini yang bawa pulang ke rumahnya keberkahan dari Allah Taala. Sehingga rumahnya juga ikut berkah. Hari ini kita malas-malasan, biar di rumah bisa tonji salah Ustaz. Tidak masalah, saja salat tak. Cuma perkara keberkahan tidak ada. Tidak ada orang masalah kita salat di rumah. Cuma patabe. Tidak, pertama kita tidak mendapatkan berkah, yang kedua ini pahalanya sedikit. Kalau di rumah 1 Pak pahalanya, tapi kalau di masjid ini 27 pahala yang kita dapat. Jadi 270 kali begitu salat di rumah baru sama 1 pahala di masjid salat. Allah. Makanya harus di masjid.
Kemudian kenapa harus di masjid? Karena semakin banyak orang berjemaah, maka itu pahala 27 akan dikalikan berapa banyak orang yang sholat. Tapi kalau di rumah itu sendiri jadi, tinatong pun nak khusyuk, jai pun inawa-nawa, napa ni buat takab berkah, asul menyejangan jo. Amarin ni sepak bola yan jo, ke Indonesia sepet nang nakar ini. Banyak. Kalau di masjid, bagus kalau di masjid. Karena kenapa? Insya Allah akan diterima pahalanya karena berjamaah berjamaah. Kalau kita salat berjamaah maka semua akan diterima salatnya Pak. Imam khusyuk, makmum tidak khusyuk maka diterima salatnya. Imam tidak khusyuk tapi ada salah satu khusyuk itu makmumnya maka diterima salatnya. Imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, tapi lurus dan rapat ini barisan ingin salat, maka diterima salat kita. Ini baiknya kalau di masjid, tapi kalau di rumah mana mau khusyuk? Datang lagi anak itu gendong-gendong di atas lagi. Nama buyar gitu nuta. Salat tak. Maka pentingnya kita salat di masjid. Nabi juga katakan terakhir Pak. Nabi katakan barang siapa yang ambil air wudhu di rumahnya secara sempurna, kemudian berjalan-jalan ke masjid, maka dia akan diberikan 3 kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. 3 kemuliaan Pak. Yang pertama Allah taala akan lipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua Allah taala akan gugurkan dosa-dosanya, dan yang ketiga Allah taala akan naikkan derajatnya. 3 pahala. Luar biasa. Nih, luar biasa. Saya tanya Pak, di sini siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid? Siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid? Amani ngasim. Berarti nak itu paling bila dari tayang anak kemudian di. Allah. Oh kajang kete. Paling bila po kajang. Allah. Kamu marah ini saya mangka sarang ngasim. Allah. Coba Pak umpama saja itu jalan langkah kita ke sini 50 langkah saja, tidak usah terlalu banyak. 50 langkah saja. Kalau 50 langkah, kemudian Allah Ta'ala kasih satu amal ini akan dilipandakan menjadi 10 kebaikan. Kira-kira berapa yang pahalanya? Berapa? 500. Nah, sesakam kan jadi 50 ditambah minol ser di buku jadi 2 minol nah. Pernah 5 tambah 2 nolo di limbi 500 Pak. Jadi baru langkata ini. Nah, kemudian juga dosa juga digugurkan Allah Ta'ala sebanyak segitu langkata. Kemudian naikkan derajat Allah Ta'ala. 1 derajat ini Nabi sampaikan 1 derajat ini kaya seperti antara dunia dan langit pertama. Dan ulama sampaikan jarak antara dunia ini dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan, itu pun dengan kendaraan yang paling cepat. Allah, luar biasa Pak. Jadi langkah-langkah ke sini itu luar biasa. 3 mulia. Kemudian segala benda-benda yang kita lalui ini semua akan mendoakan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berjalan ke masjid. Bahkan Nabi sampaikan, barang siapa yang berjalan di malam gelap gulita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Allah. Apalagi kalau subuh ini Pak, kita berjalan di malam gelap gulita. Nanti di yaumil qiyamah Allah berikan cahaya yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Allah Akbar. Kemudian tanah-tanah yang kita lalui ini Pak, nanti ketika kita mati ini dimasukkan ke dalam kubur ini, dia akan menampingi kita. Jadi beruntung orang tanah yang paling beruntung itu adalah tanah yang senantiasa diinjak-injak oleh orang ke masjid Pak, dibandingkan tanah-tanah lain. Tanah-tanah yang lain itu semburu, karena tidak bisa diinjak oleh orang yang ke masjid. Dan tanah inilah yang diinjak kita pergi ke masjid, ini nanti akan menemani kita dalam kubur. Jadi kalau mati maki dimasukkan ke dalam kubur kah? Nah karena mangkasa ni pasosok kinau di kubur kah? Lebek di pasosok di pasiama ki. Kemudian lebek di pasiama ki ditimbung kinau di
kemudian lampang asimnya pantarata. Nah, leba lantai katemai kala lang kubur ka. Maka batum nyu tanai yang juli bakan jadi olon jo. Ni onjo kamari masika kita injak kemisi datang mi apa na bilang tanahnya. Weh, pulang. Tidur mako. Seperti tidurnya pengantin baru. Kalau datang malaikat munkar dan nakir, saya bantu kau jawab itu nunya pertanyaannya. Allah. Bayangkan. Bertanya ke dulu ini. Itu pengantin baru tidur gitu tidak itu. Tidak tidur gitu. Jadi bagaimana itu orang mati ya? Allah. Karena bilang tanahnya tidur mako seperti tidurnya pengantin baru. Kalau datang itu malaikat munkar dan nakir, saya bantu kau tanya gitu nunya. Jawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu pengantin baru tidur atau tidak? Bahaya kalau tidak tidur sampai hari kiamat. Allah. Baru orang di dalam kubur ini lama sekali Pak. Tak terhitung waktu. Kapan dia bisa bangkit? Ketika datang kiamat. Baru bisa bangkit. Itu pun sudah tiupan kedua sangka kalah baru bisa bangkit. Semua pergi kepada masyarakat menunggu daripada pengisapan. Allah. Jadi beruntung itu kalau nanti di kubur itu bisa tidur seperti tidurnya dengan tumbar. Allah. Salah? Bisa. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan semua ini Pak, bekal menuju kematian yang pertama adalah iman, kemudian yang kedua menjaga salat hanya dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah, alhamdulillah kami ini dalam perjalanan 40 hari Pak. Jadi inilah yang kita ikuti hadisnya Nabi Pak. Selama 40 hari ini bagaimana tidak tertinggal takbiratul bersama dengan ini. Karena diberikan kedua kebebasan. Yang pertama bebas dari sifat munafik, kemudian yang kedua bebas dari api neraka. Toh, kalau tidak ada itu di api neraka, berarti di surga begitu. Karena nanti di akhir kedua tempat Pak. Ujung-ujung perjalanan kita ini yang dibilang manusia ini Pak, dua tempat. Kalau bukan surga neraka, kalau bukan neraka surga itu Ji. Jadi kalau ada di neraka, tidak ada di surga. Begitu sebetulnya. Tidak mungkin terbelah dua. Sepotong di neraka, sepotong di surga tidak mungkin. Jadi ini nih harus yang kita jaga 10 hari. Maka kita ini belajar Pak. Keluar ini bagaimana bisa menjaga takbiratul ula bersama dengan ini. Belajar. Karena ini nih jaminannya yang kita mau ini. Bagaimana kita terhindar dari sifat munafik, kemudian dijauhkan dari api neraka. Kan ini doa ini Pak. Sebetulnya ini yang paling doa yang terakhir ini Pak. Bagaimana kita dihindarkan dari api neraka sebetulnya. Ini doa ini yang paling. Bagaimana kita senantiasa banyak doa kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah saya daripada sisa api neraka. Kan luar biasa kalau dalam neraka. Dari zaman ini. Baru saja ini kita mau melintasi jembatan Sirat, kemudian jatuh ke dalam neraka Pak. Nah bilang riwayat kalau seorang bayi jatuh ke dalam neraka sampai ke dasarnya itu dia sudah berubah nih Pak. Ngapa minjem? Ini kayak bapak banyak bener. Cocoknya Pak. Seorang bayi Pak, kalau dia jatuh masuk ke dalam neraka, maka sampai neraka itu ini bayi sudah berubah. Berarti 70 tahun perjalanan Pak baru sampai ke dasarnya. Ini hitungan akhirat. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bagaimana kalau 70 Pak? Allah. Ini luar biasa. Maka inilah kita selalu, kalau setiap kita berdoa ini setelah selesai salat fardu ini, bagaimana kita doakan diri kita supaya kita ini senantiasa nanti di akhirat kita terhindar daripada sesaan api neraka. Allah. Karena memang ini doanya ini orang yang beriman. Ini doanya orang yang beriman. Maka demikian kalau Subhanahu wa taala, insyaallah kami masih ada 1 hari di sini dan mungkin biasa sudah pindah. Jadi mudahan dari bapak-bapak ini bisa bersama-sama dengan kami belajar nih Pak. Karena mata je kene. Apalagi mau rekam mau kene. Keslawi si golongan mau dibanting ke saya, digubur kan. Cuma tinanya lagi sadar. Bahwasannya bangkai itu nih rawa pengen saya kubur kan. Sudah dibawa satu ini kubur ini kaki ini Pak. Tapi kita tidak sadar sekarang. Banyak orang yang sudah tua hari ini tidak sadar bahwasanya kan sudah mendekati kematian. Jangankan tua, anak muda juga. Nanti bilang anak muda kan anak muda saya
belum waktunya, masih muda kak? Tidak, kematian tidak memandang usia. Pak Dik, tidak, kematian tidak memandang usia. Bilang kayak saya tua, saya muda, tidak. Kalau sudah dapat waktu tak kematian, selesai perkara. Nih, maka sekarang hari ini kita bagaimana mempersiapkan bekal kita untuk menuju arah kematian. Dan insya Allah kalau ada di bekal kita itu, maka insya Allah ada itu keselamatan kita dapat. Terakhir Pak contoh, kalau naik motor dari sini tuh mau ke Makassar, kemudian dalam perjalanan itu bantai itu meledaki, baru tidak ada bau ke bekal. Kira-kira bagaimana kira-kira? Didorong itu setengah mati Pak. Itu saja perkara motor yang meledai itu Pak, banyak. Nah kita dorong ini Pak, mulai dari sini ke Makassar ini setengah mati Pak. Apalagi nanti perkara akhir. Kalau di dunia kita ini punya kesalahan masih bisa diperbaiki, masih bisa ditobat. Tapi kalau di akhir nanti Pak, tidak ada perkara tobat. Makanya nanti kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an di surah As-Sajdah, Rabbana abasarna wa sami'na farjina ma sholina mukinu. Semua orang akan menyesal Pak. Ya Allah, ku dengar ini ya Allah, ku lihat ini ya Allah siksamu. Kembalikan saya di dunia walau sementara. Tia mamain jama ya Allah, tia mamari di tanahnya. Tia mamari kokoah, tia mamari kantor kah? Tia mau pare amal kebaikan. Padahal waktu di dunia diberi kesempatan untuk beramal baik, tapi disia-siakan waktunya. Disia-siakan waktunya. Maka tabe ane katene di kamar-kamarnya nasarinji waktu Allah Taala, mari kita bersama-sama. Di umur tak singkat Pak, tidak lama gini. Umur kita singkat sekali gini sebetulnya. Kita ini sudah diambil daripada alam kubur ceritanya. Maka perbaiki sekarang ini umur tak dengan banyak beramal ibadah. Karena ini mami nanti ini kita ini bekal kita ini Pak menuju alam kubur. Ketika di alam kubur diantar ketiga. Pertama hartata, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Ketika ditimbun ke dalam tanah, satu mami yang tinggal. Apa itu? Amal mami. Hartata sama keluarga yang kita paling cintai di dunia ini Pak. Ini paling ningai ini perempuan dari Nuah, si semati nak-anak. Ini nambakoi Pak pernah lihat beli timbun. Nambakoi, mana kan si semati. Gaya aja kan si semati. Pernah mati dia tahu nyimina dia ditimbungi. Makanya nanti di situ mati. Terima kalau sebuah masalah Pak Dik, batuk mandiri belajar. Kalau tidak ada jenut di rumah, tidak ada di apa yang kita kerja datang ke sini masjid. Karena kita punya program Pak Dik. Di sini kita program kalau jam 9 pagi itu ada yang namanya taklim, pembacaan hadis Nabi tentang perkara sholat, tentang perkara Al-Quran, tentang perkara zikir. Ini semua ini jelaskan ini Pak, keutamaan-utamanya. Pas sawalana nih sambayang, pas sawalana zikir kah, pas sawalana baca Al-Quran. Supaya kalau ada nih tahu ke ini apa itu keutamaan orang saleh waktu, maka ada semangat untuk mengerjakan. Apa itu keutamaan membaca Al-Quran, supaya semangat baca Al-Quran. Apa itu keutamaannya berzikir, maka senantiasa berzikir. Ini yang kita mau tahu. Karena hari ini kenapa kita malas untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir? Karena tidak tahu apa keutamannya, tidak tahu apa keuntungannya. Contoh gini Pak, kalau kita mau kerja sesuatu, kemudian kita sudah tahu bahwasanya ini nilainya yang saya kerja ini 10 juta, 10 juta nilainya yang saya kerja ini. Kemudian waktunya yang didapat ini cuma 3 hari, kira-kira semangat tidak? Semangat 3 hari jadi kerja, tapi nilainya 10 juta. Semangat tidak? Semangat pasti ya kan ini lompat. Apalagi perkara salat Pak. Karena ini perkara salat ini salah satu amal yang paling besar nanti yaumul qiyamah Pak. Semua jawaban mungkar dan nakir ada pada salat. Ini yang perlu kita tahu. Makanya datang kalau tidak ada kesibukan datang ke sini sama-sama jamaah dengarkan ini membaca bacaan taklim hadis-hadis Nabi SAW. Salpadi kemudian belajar sunnah bagaimana caranya Nabi makan, bagaimana caranya Nabi tidur, bagaimana caranya Nabi masuk WC keluar WC, perlu ditahu. Jangan sampai hari ini kita sudah bagus tomi ke sini ke masjid baru tidak tahu bagaimana cara istinja. Tapi walaupun hebat bagaimana ibadah,
Kalau istinja rusak, tidak ada gunanya. Tertolak kita amalkan. Maka perlu itu ditahu itu cara-cara istinja dengan baik. Satinja gunakan mangkasa. Anjir yolo tua ya orang dulu itu Pak, pertama kali belajar agama, satinja dulu, istinja dulu. Istikhar namanya. Tahara paling cara bersuci. Anjur pertama orang pelajari Pak. Maka di sini kita pelajari ini Pak, di masjid ini sama-sama belajar tentang bagaimana cara-cara Nabi kencing kalau mau kencing, buang air kecil, bagaimana cara Nabi kalau buang air besar, semua ada Pak dipraktekkan di sini. Itu perlu penting. Ya datang ke sini. Setelah salat duhur itu ada muzakarah. Itu dibilang muzakarah itu berbagi ilmu. Berbagi ilmu apa sih yang mau dipelajari hari ini? Kita mempelajari sunnah makan, bagaimana cara makannya Nabi. Itu datang ke sini. Nah, kemudian setelah asar, keling-kelis silaturahmi. Harus kita sebetulnya tahu di sini. Tahu? Yang mana sudah sholat, yang mana sudah ke masjid, yang mana tidak ke masjid. Kasih ketemu jamaah itu kalau dia sendiri yang datang ke rumahnya orang. Kan tidak tahu, siapa tahu orang biasa ke masjid tidak wah terus. Pasti tersinggung ini bapak kan. Pak, mau ke masjid ya? Baru kesini ke masjid. Tersinggung ini bapak kan nanti. Iya toh. Tapi kalau kita orang di sini teman ini jamaah, itu orang sudah ke masjid. Ini satu minggu dia datang ke masjid. Namanya Bapak Juma. Apa kalau satu minggu satu kali ke masjid? Juma itu, dia namanya itu Bapak Juma. Ini Bapak Juma ini ya. Yang ada itu yang 2 kali setahun. Namanya Pak Idul Fitri bisa sehingga Idul Adha datang ke masjid sembah. Pak Idul ini ya. Allah. Pribadi salah? Insyaallah ya. Maka sudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dalam diri kita sehingga insyaallah kita menjalankan amal ibadah dengan baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, mudah ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan dan saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama masjid.